Oke, halo guys. Jadi beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan seorang entrepreneur yang ingin mencari investor dan kemudian mengirimkan pitch deck-nya ke saya dan meminta waktu saya untuk ketemu untuk mereka kemudian pitching. Di mana tujuan pitching-nya adalah kalau misalnya saya tertarik dengan bisnisnya, ya udah saya mau invest. Sesimpel itu. Dan akhirnya karena saya lihat mereka sangat sungguh-sungguh, mereka benar-benar serius dengan ingin ketemu saya dan ingin cerita tentang bisnisnya. Ya udah, pas saya ada waktu, saya sempatkan ketemu dengan mereka. Dan bisnisnya sebenarnya simpel banget, yaitu keripik pedes. Simpel banget, keripik pedes. Dan kemudian ketika kita kira ketemu, dia presentasi tentang bisnisnya, tentang visi misi dan segala macamnya, proyeksi keuangan dan segala macamnya. Akhirnya saya tanya, siapa sih market kamu sebetulnya? Ini pertanyaan yang sangat simpel, yang selalu saya tanyakan, dan sayangnya tidak banyak yang bisa menjawab dengan baik. Dan ketika jawabannya adalah semua orang, buat saya itu adalah red flag. Bendera merah, lampu merah gitu ya, yang membuat saya kayak alert. Jadi kayak, oke, ini kayaknya si entrepreneur ini, si pebisnis ini nggak ngerti tentang marketing, nggak ngerti tentang pemasaran. Padahal yang namanya startup di awal, itu yang sangat penting adalah kemampuan untuk mengenali pasar. Kalau kita pasar aja nggak kenal siapa marketnya, ya jangan harap kita bisnisnya mau jalan gitu aja. Karena kita nggak ngerti marketnya siapa. Ingat, yang namanya bisnis, yang penting adalah kita tahu kepada siapa kita ingin jualan, kepada siapa target produk atau jasa yang kita bangun itu mau kita berikan. Masalah apa yang mau kita solve. Nah, kebanyakan entrepreneur-entrepreneur pemula, terutama yang banyak saya ketemu karena saya banyak diundang menjadi mentor, menjadi coach gitu ya dalam sebuah inkubator bisnis. Saya banyak banget ketemu dengan para mahasiswa yang ingin mulai bisnis, tapi kemudian tidak dibekali dengan satu pengetahuan tentang pasar yang mumpuni. Yang akhirnya ketika saya tanya marketnya siapa, jawabannya adalah semua orang. Iya betul, oke. Kalau bicara semua orang tuh biasanya gini kata-katanya di permanisnya ya. Di Indonesia ini ada 270 juta orang. Apa hubungannya? Baik-baik saja gitu ya. Lalu kemudian dari 270 juta orang, kalau kita bisa capture 1% saja, itu 2,7 juta market yang ada di Indonesia. Dikalikan harga barangnya Rp20.000, itu sudah mencapai 540 miliar omset bisnisnya. Kalau profitnya 30% saja, maka itu artinya kita sudah bisa mendapatkan profit sebesar 180 miliar. Wah, luar biasa gitu ya. Oke, luar biasa banget ya. Siapa yang nggak mau profit bersih 180 miliar ya? Bill Gates aja juga mau, Elon Musk juga mau. Cuman pertanyaannya, apakah benar seperti itu? Kan jawabannya enggak. Ya, Anda yang denger ya mungkin sekarang geli juga, tapi jangan sampai Anda yang denger geli lalu kemudian melakukan kesalahan yang sama. Lalu saya tanya, kalau target marketmu adalah betul 1% dari jumlah penduduk Indonesia, waktu itu kita ketemu di sebuah restoran yang rame gitu kan. Saya lihat di restoran itu ada 100 orang, lebih dari 100 orang. Saya bilang, oke, kalau di restoran ini sekarang ada 100 orang, coba kamu jualan deh sekarang. Kalau ada satu aja yang beli, saya mau invest. Ya mereka bilang akhirnya, ya nggak bisa seperti itu Pak Gede, karena kan belum tentu yang ada di sini adalah target market kita. Loh, tadi kamu yang bilang, saya bilang kepada mereka, tadi kamu yang bilang, kamu menarget 1% masyarakat Indonesia. Sorry, kamu menarget semua orang masyarakat Indonesia, 270 juta target marketnya. Kalau bisa convert 1%, artinya kan dari 100 orang, satu pasti beli. Gitu. Kalau asumsinya kayak gitu kan, ini ada 100 orang. Di tempat kita meeting itu ada 100 orang. Coba tawarin, satu aja beli. Dan akhirnya mereka mundur, mereka mengakui, oke, itu berarti asumsinya salah. Dan memang asumsinya salah. Jadi kalau kita bicara marketing, kita harus mengenali market kita siapa, pasarnya siapa, dan kebutuhan apa yang mau kita solve. Nah, kebanyakan entrepreneur pemula ini tidak punya tidak punya rancangan strategi yang jelas mengenai siapa, masalah apa yang di-solve. Karena biasanya gini, kalau kita bicara produk ya, misal produknya kerupuk, tanya kemudian apa nih yang coba di-solve dengan produk apa, masalah yang diselesaikan dengan produk kerupuk pedas ini.
Jawabannya adalah tidak adanya jajanan yang enak dengan harga terjangkau, yang memiliki tingkat kepedasan yang segala macamnya, dan akhirnya buat saya itu kayak, ya elah ini mah nggak ada masalah yang coba diselesaikan, ini mah maksa aja bikin biar biar dapat nilai mungkin dari kampusnya. Buat saya nggak make sense, nggak gitu cara kerjanya. Karena buat saya, kalau kita bicara market, market tuh harus ada kebutuhannya. Contoh, misalnya nih, ini saya ngarang aja ya, saya menggunakan asumsi, tapi akan lebih baik kalau misal jawabannya seperti ini. Ini keripik pedes, kalau dimakan mata kita melotot, ngantuk hilang. Artinya, kita akan pasarkan ini terutama kepada para mahasiswa yang begadang ngerjain tugas atau enggak begadang untuk mereka meeting di himpunannya, rapat di jurusannya, atau di unit-unit kemahasiswaannya, di BEM-nya, supaya mereka meetingnya kuat sampai pagi. Nah, contohnya seperti itu. Nah, itu kebutuhannya jelas. Jadi ada kebutuhan market, yaitu mereka tidak boleh tidur karena mereka harus melakukan sebuah kegiatan, karena mungkin mau ujian, ngerjain skripsi, ngerjain tugas, atau mereka lagi SKS, sistem kebut semalam. Lalu kemudian ditawarkan ini biar kamu nggak ngantuk. Seperti itu. Nah, perkara ini marketnya valid atau enggak, ya tinggal dites. Ditesnya gimana? Ditawarkanlah kepada mahasiswa-mahasiswa yang kemudian lagi mau ujian, harus begadang dan segala macamnya, ditawarin nih, kamu pakai ini nih, sepanjang belajar makan ini biar kamu nggak ngantuk. Contohnya kayak gitu. Kan tinggal divalidasi. Validasinya begitu caranya, ditawarin langsung. Mereka beli nggak? Ketika mereka beli, mereka mau beli lagi nggak? Kalau misalnya validasi marketnya pakai sampel, ketika sampelnya dikasih, mereka mau beli lagi nggak? Kalau memang ada manfaatnya dan dirasa memberikan value, mereka pasti beli lagi. Jadi kalau ditanya nanti ya, ketika presentasi ke investor, presentasi ke calon pemodal, atau presentasi dalam sebuah lomba, mungkin lomba bisnis, ingat, marketnya siapa? Itu jawabannya bukan laki-laki usia 25 sampai 35 tahun, bukan. Tapi siapa yang memiliki kebutuhan apa yang mau kita coba selesaikan masalahnya. Sehingga nanti kalau misalnya kita bicara lebih jauh lagi, misalnya kita bicara upselling-nya apa nih? Upselling-nya apa? Keripik pedas yang ditawarkan kepada orang-orang yang yang perlu begadang, anggaplah marketnya valid ya, bener-bener bisa menyelesaikan masalah mereka. Upselling-nya apa? Oh, supaya kamu begadang dan kemudian kamu tidak kekurangan asupan gizi ke otak. Nah, ini mungkin kamu perlu perlu suplemen ginkgo biloba misalnya. Itu kan untuk memperkuat otak misalnya nih, contohnya saya nggak tahu, coba cek lagi ya nanti ke ahli gizi gitu. Nah, ini ada suplemen untuk memperkuat otakmu ketika kamu begadang, kamu kerja, meeting, lebih produktif otaknya, daya ingatnya lebih kuat seperti itu. Jadi ketika belajar yang dipelajari lebih nyantol seperti itu. Atau enggak, nah kamu kan begadang nih, otomatis tidurnya sedikit. Nah, mungkin kamu bisa coba ini essential oil, yang mana ini untuk meningkatkan kualitas tidur. Jadi begadangnya efektif, ketika tidurnya efektif, sehingga ketika bangun lebih seger, apa yang dipelajari semalam, apa yang dibimbingkan semalam, itu lebih baik hasilnya. Jadi bisa di-upsell-nya ke sana. Upselling ini bisa jelas, bisa enak ketika marketnya jelas apa yang mau diselesaikan permasalahannya. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan apa yang saya share di sini bermanfaat. Dan kalau kamu mau belajar bagaimana caranya mengubah followers di media sosial menjadi customer, silakan download ebook, ada di description video ini. Silakan di-download, kamu bisa download gratis dan pelajari bagaimana caranya mengubah followermu di media sosial menjadi customer, menjadi sumber uang. Oke? Jangan lupa like video ini, share video, dan subscribe YouTube channel ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.